Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pergerakan Nasional di Indonesia. Hari ini saya ditemani oleh teman-teman saya yang bernama Rajan, Timothy, Kadafi, dan juga Daniel. Selamat menyaksikan. Pergerakan Nasional di Indonesia. Organisasi Pergerakan Nasional adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki tujuan organisasi untuk memperbaiki nasib atau keadaan rakyat Indonesia yang sama-sama ingin memperoleh kemerdekaan nasional. Latar belakang terbentuknya Pergerakan Nasional ini adalah karena adanya kesadaran penderitaan dan kesengsaraan bersama yang selama ini menimpa banyak masyarakat Indonesia selama penjajahan. Itulah sebabnya organisasi pergerakan ini diharapkan mampu mengakhiri penderitaan masyarakat Indonesia, mendapat keadaan yang lebih baik, dan membuat perubahan yang lebih baik lagi. Sejarah berdirinya Perkumpulan Budi Utomo. Perkumpulan Budi Utomo didirikan oleh para pelajar Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji di bawah pimpinan R. Sutomo. Organisasi ini didirikan secara resmi pada tanggal 20 Mei 1908 di Batavia. Sebelum R. Sutomo mendirikan Perkumpulan Budi Utomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo bersama dengan R. Sutomo dan M. Suraji terlebih dahulu melakukan sebuah pertemuan pada akhir tahun 1907 di Gedung Stovia. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Wahidin mengemukakan sejumlah ide-ide untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui studi fund atau dana pendidikan. Menurut Dr. Wahidin, jika suatu bangsa sudah cerdas, maka akan banyak wawasan yang timbul sehingga bangsa Indonesia tidak akan mudah diadu domba dan diatur oleh pihak penjajah. Gagasan itu disambut baik oleh R. Sutomo dan kawan-kawan yang memiliki misi dan keinginan yang sama. Pihak R. Sutomo dan para pelajar Stovia yang telah banyak mengetahui perjuangan di negara-negara lain dan telah tertanam rasa nasionalisme dalam dirinya, menginginkan kehadiran suatu organisasi yang dapat mengangkat derajat bangsa dan negara. Selanjutnya, Sutomo bersama dengan M. Suraji mengadakan pertemuan dengan mahasiswa Stovia yang lain untuk melanjutkan pembicaraan mengenai pendirian organisasi yang telah dibahas dalam pertemuan sebelumnya bersama Dr. Wahidin. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang anatomi milik Stovia tersebut, dibentuklah sebuah organisasi yang diberi nama Budi Utomo. Nama Budi Utomo diusulkan oleh Mas Swaraji dan semboyannya yang dikumandangkan adalah Indi Forward atau India Maju dan bukan Java Forward atau Jawa Maju. Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangai atau tabiat dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi, Perkumpulan Budi Utomo dapat dimaknai sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Hanya dalam waktu 5 bulan sejak berdiri, Budi Utomo berhasil meraih anggota sebanyak 1.200 orang. Susunan pengurus pada awal berdirinya Budi Utomo. Pada saat awal berdirinya, susunan pengurus Perkumpulan Budi Utomo ditetapkan secara lengkap. Tujuan organisasi ini juga dituangkan secara jelas ke dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Budi Utomo. Berikut merupakan susunan pengurus pada awal berdirinya organisasi Budi Utomo. Yang pertama ada ketua, yaitu R. Sutomo. Yang kedua ada wakil ketua, yaitu M. Sulaiman. Yang ketiga ada sekretaris pertama, yaitu Suwarno pertama atau Gondo Suwarno. Yang keempat ada sekretaris kedua, ada M. Gunawan. Yang kelima ada bendahara, yaitu R. Angka. Dan yang terakhir komisaris, yaitu M. Suraji, M. Muhammad Saleh, Suwarno II atau M. Suwarno, dan RM Gubrek. Ada pula tujuan dari Budi Utomo. Tujuan dari organisasi Budi Utomo yakni memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura.
Pada awalnya Budi Utomo hanya mengendaki perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura, sehingga kata kemerdekaan belum disebut. Beberapa usaha ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, yakni memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Dr. Andes Wahidin, yaitu peternakan, pertanian, perdagangan, teknik, industri, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Budi Utomo bergerak di bidang sosial yang menitik beratkan pada masalah-masalah pendidikan, pengajaran, kebudayaan, keanggotaannya yang mula-mula terbatas hanya pada orang-orang Jawa dan Madura, kemudian meluas hingga mencapai Bali. Perkembangan selanjutnya, keanggotaan Budi Utomo terbuka luas untuk seluruh bangsa Indonesia tanpa memandang suku, agama maupun golongan. Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta. Pada tanggal 3-5 Oktober tahun 1908, perkumpulan Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Dalam kongres tersebut ditentukan susunan pengurus Budi Utomo, AD atau ART Budi Utomo, serta ditentukan juga kantor pusat Budi Utomo. Para pendiri Budi Utomo yang merupakan pelajar Stovia kemudian menjadi pengurus Budi Utomo cabang Betawi. Sementara itu kantor pengurus Budi Utomo berada di Yogyakarta, yang diketuai oleh RTA Tirtokusumo dan wakilnya adalah Dr. Andes Wahidin Sudirohusodo. Pelajar Stovia yang menjadi pendiri Budi Utomo pun berjiwa besar menerima keputusan. Mereka juga merasa masih muda dan masih harus sibuk dengan sekolahnya. Tidak lama dengan kemudian setelah kongres tersebut, mulailah bermunculan cabang-cabang Budi Utomo yang didirikan di daerah-daerah, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Meskipun Budi Utomo sudah memiliki cabang yang cukup banyak, perubahan langkah perjuangan belum merubah sama sekali. Organisasi ini menempuh perjuangan melalui bidang sosial budaya. Organisasi Budi Utomo juga memiliki hubungan yang cukup dekat dengan pemerintah karena para pengurusnya sebagian besar terdiri dari para pegawai pemerintah. Hal ini juga yang membuat Budi Utomo terkesan lamban dan sangat hati-hati dalam mengambil langkah. Anggota Budi Utomo yang tidak sabar akhirnya terpaksa keluar dari keanggotaan Budi Utomo. Di antaranya adalah Dr. Andes Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Keduanya memutuskan keluar karena mereka menginginkan pergerakan yang militan dan langsung bergerak dalam bidang politik. Sebenarnya Budi Utomo bukannya tidak mau bergerak dalam bidang politik, namun Budi Utomo tidak ingin terburu-buru karena mereka sejak awal memiliki prinsip untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Budi Utomo berpegang pada prinsip biar lambat asal selamat daripada hidup sebentar mati tanpa bekas. Mereka menganggap masih banyak hal yang diperlukan dalam pergerakan mereka yang mengharuskan Budi Utomo tetap bekerja sama dengan pihak pemerintah. Semboyan Budi Utomo menggunakan filsafat tumbuhnya pohon beringin yang hidupnya lambat dan tumbuh dengan sabar. Meskipun lambat, pohon ini semakin lama semakin bertambah besar. Pohon beringin yang sudah besar berdiri dengan kokoh dan rindang, serta dapat memberi keteduhan siapapun yang ada di bawahnya. Filosofi pohon beringin yang dijadikan semboyan itu terbukti dalam langkah pergerakan Budi Utomo. Organisasi ini mampu bertahan cukup lama. Bangkitnya Budi Utomo pada masa Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Kemungkinan intervensi asing menyebabkan Budi Utomo menggagas kegiatan wajib militer bagi pribumi. Hal ini menyebabkan dikirimlah misi ke Belanda oleh Komite Indi Weerber untuk pertahanan India pada tahun 1916 sampai 1917, yang merupakan pertanda masa yang amat besar bagi organisasi Budi Utomo. Pada tahun 1915, Budi Utomo ikut aktif dalam persoalan inland mility. Dan waktu Volksraad dibentuk dengan organisasi yang lain, ia bergabung dalam Radicale Concentratic
yakni persatuan aliran-aliran yang dicap kiri dalam Volksraad. Pada tahun 1921, dalam salah satu kongresnya, Budi Utomo menuntut agar Volksraad diperbanyak anggotanya dengan bangsa Indonesia. Pada saat pergerakan nasional, kita di sekitar tahun 20-an terpengaruh oleh ajaran Gandhi dengan non-cooperation. Di kalangan Budi Utomo pun gerakan itu besar pengaruhnya. Akan tetapi, ternyata dalam Kongres tahun 1923, non-CO sebagai asas perjuangan ditolak oleh sebagian besar anggota Budi Utomo. Penolakan ini dapat kita mengerti karena sebagian anggota Budi Utomo adalah pegawai-pegawai pemerintah dan asas itu kalau dianut akan menyulitkan kedudukan mereka. Di sekitar tahun 1924 sampai tahun 1925, di mana gerakan buruh makin berpengaruh di Indonesia, terutama di kalangan vakbeweging, terjadilah pemogokan buruh kereta api hingga pemerintah jajahan bertindak keras. Tindakan tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan Budi Utomo. Pada tahun 1927, Budi Utomo ikut masuk ke dalam Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia PPPKI yang disponsori oleh Soekarno. Walau demikian, Budi Utomo masih memakai asas kooperasi meskipun pernah menyatakan berasas non-CO. Sikap ini menimbulkan ketidaktepatan pendiri Budi Utomo yang nantinya akan merugikan dan melemahkan tubuh Budi Utomo sendiri. Pada tahun 1928, Budi Utomo menambahkan suatu asas perjuangannya, yakni ikut berusaha untuk melaksanakan cita-cita persatuan bangsa. Medwerking tot de Verzuwelingsing van de Indonesia en Hedzijde. Sungguh suatu langkah maju, karena waktu itu gelora persatuan tengah berkumandang di utara pergerakan kita. Di situ nampaklah bahwa Budi Utomo sedang berusaha memperluas ruang geraknya, tidak lagi hanya menuju kehidupan yang harmonis bagi Jawa dan Madura saja, akan tetapi lebih luas, yakni persatuan Indonesia. Memperluas ruang geraknya, tidak lagi hanya menuju kehidupan yang harmonis lagi bagi Jawa dan Madura, akan tetapi luas, yakni persatuan Indonesia. Budi Utomo mengubah langkah ke pergerakan politik. Setelah Dr. Sutomo kembali dari negeri Belanda dan mendirikan organisasi Persatuan Bangsa Indonesia atau yang disebut dengan PBI yang bergerak dalam bidang politik, barulah Budi Utomo juga mulai mengubah langkah perjuangan ke dalam bidang politik. Selama di Belanda, Dr. Sutomo telah mendapat pengalaman perjuangan dalam memimpin Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang kebanyakan bergerak dalam bidang politik. Karena itu, tidak sulit baginya untuk merubah pergerakan Budi Utomo dari pergerakan sosial budaya ke pergerakan politik. Pada tanggal 24 sampai dengan 26 Desember 1935 dalam Kongres Budi Utomo yang diselenggarakan di Solo, terjadi fusi atau yang disebut dengan penggabungan antara PBI dengan Budi Utomo menjadi satu dengan nama Partai Indonesia Raya atau yang disebut dengan Parindra. Gerak langkah organisasi tersebut dalam bidang politik bahkan masih sangat terasa hingga jatuhnya pemerintahan Hindia Belanda. Berakhirnya Budi Utomo. Budi Utomo terpaksa kembali kehilangan kewibawaannya setelah berbagai kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Muncul perpecahan di dalam tubuh Budi Utomo serta ada sekelompok radikal dan moderat di tubuh organisasi ini.
Budi Utomo pun kurang mendapat dukungan masyarakat karena keberadaannya dalam arena politik tidak terlalu penting. Organisasi ini pun resmi dibubarkan pada tahun 1935. Berakhirnya Budi Utomo. Budi Utomo terpaksa kembali kehilangan kewibawaannya setelah berbagai kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Muncul perpecahan di dalam tubuh Budi Utomo serta ada sekelompok radikal dan moderat di tubuh organisasi ini. Budi Utomo pun kurang mendapat dukungan masyarakat karena keberadaannya dalam arena politik tidak terlalu penting. Organisasi ini pun resmi dibubarkan pada 1935. Ini referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi pada hari ini. Sekian materi yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.